Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman semua ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear ya, satu variabel. Masih di pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA tentunya. Nah, kita hari ini udah masuk ke bagian 2 teman-teman ya. Jadi yang kemarin mungkin belum sempat nonton video yang pertama, silakan dicek di sini, ada link yang udah saya siapnya di pojokan atas. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Oke, yang pertama saya punya 2 soal latihan ya. Ini arahnya lebih untuk ngingetin kita bagaimana cara kita menguraikan suatu mutlak kayak gitu tuh. Karena ini dasar banget soalnya. Nah, pertama kita ketikkan yang A dulu, teman-teman. Nah, pertama ingat ya, bahwa nilai suatu mutlak itu ada 2 kemungkinan. Maka dia dibuat seperti ini. Nah, dia akan seperti yang di sini nih, copy ke sini. Untuk yang ini lebih besar sama dengan 0, gitu. Nah, yang kedua, lawan dari yang ini nih, maka dia ada tanda minusnya. Untuk yang ini kurang dari 0. Tanda yang ini sama ini pasti awalnya gini teman-teman ya. Dan yang ini sama ini ngambilnya dari yang awal ini nih. Gitu. Itu ya, kita lanjutkan. Yang ini tetap ya teman-teman ya, nggak berubah. Nah, yang ini min 3-nya kita pindah ke kanan. Makanya dia yang tadinya minus 3 jadi 3 aja ya. Gitu. Terus yang ini min kali X jadi min X, min kali min 3 jadinya plus 3 ya teman-teman ya. Kemudian ini juga sama, min 3-nya ke kanan jadi positif gitu ya. Nah, yaudah ini udah selesai nih. Nah, ini jawabannya kalau soalnya seperti ini teman-teman. Sekarang yang B. Nilai mutlak dari min 2X plus 5. Sama. Tentunya dia akan ada 2 kemungkinan jawaban ya. Yang pertama ini sama kayak yang di sini nih. Copy ke sini aja. Untuk yang ini lebih besar sama dengan 0. Pasti gitu tuh awalnya. Sama yang bawahnya ini minus kali yang di sini nih. Dan jangan lupa kasih kurung teman-teman ya. Ini harus wajib nih, ntar biar nggak salah ketika perhitungannya. Tentunya untuk yang ini kurang dari 0. Awalnya gini nih teman-teman. Nah, berikutnya berarti yang ini tetap ya, tetap min 2x plus 5. Yang 5 ini kita pindah ke sebelah kanan ya, jadinya seperti ini, jadinya min 5. Terus yang bawah ini min kali min 2x jadinya 2x, min kali plus 5 jadinya min 5 teman-teman. Ini juga sama, plusnya pindah ke kanan. Kayak gitu tuh. Nah, nanti selebihnya kita tinggal mengotak-atik ini aja biar lebih rapi aja. Yang ini udah paling sederhana soalnya. Kita ke sini lagi. Ini ke sini tetap ya. Nah, ini supaya ini tinggal X aja nih, gitu kan. Jadi kan ini biar tinggal X kan berarti dibagi dengan min 2 teman-teman ya. Ingat kalau dalam suatu pertidaksamaan, kalau dia dibagi dengan suatu angka negatif, tandanya akan berubah. Yang tadinya lebih besar sama dengan berubah jadi lebih kecil sama dengan teman-teman ya. Nah, min 5 per min 2. Min 5 ini min 2 dari sini tadi nih. Dia dibagi. Ini juga sama berarti ya, yang tadinya kurang dari karena dibagi dengan suatu angka negatif, dia berubah jadi lebih dari itu teman-teman. Gitu ya. Nah, ini alasan kenapa dia berubah tandanya kayak gini nih tuh. Karena sekali lagi dia dibagi oleh angka negatif. Kalau dalam hal ini min 2-nya teman-teman. Oke, berikutnya ini tetap itu kan ya. Nah, ini kan bisa dibuat jadi 5 per 2 ya. Kayak gitu tuh. Berarti yang ini juga sama tetap. Ini jadi X lebih besar dari 5 per 2 teman-teman. Nah, intinya adalah sebetulnya kita lebih membuat bentuk sederhana aja ya. Ini kenapa saya agak panjang, karena biar kamu tahu dulu prosesnya. Nanti kalau kamu udah tahu prosesnya dan paham, kamu bisa meringkas urutan prosesnya. Ini langsung ke sini juga boleh sebetulnya, kalau kamu udah bisa. Tapi kalau belum bisa, monggo bisa diruntut biar nggak ada yang salah.
Itu ya teman-teman ya untuk jawaban dua nomor pertama ini buat latihan awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, saya udah menyiapkan 5 soal di sini A sampai E. Kita coba kerjakan dari yang A dulu ya teman-teman ya. Nilai mutlak dari 2x min 1 sampai dengan 7. Kalau tadi kan ini belum ada ya, cuma ini aja gitu. Nah sekarang udah muncul ini sama dengan suatu nilai gitu ya. Nah tentu yang pertama langkahnya adalah menguraikan dulu nilai mutlaknya sebagaimana yang udah kita bahas di slide sebelumnya tadi tuh. Tentunya ini punya dua nilai kayak tadi tuh. Yang ini sendiri 2x min 1 gitu kan. Untuk 2x min 1 lebih besar sama dengan 0. Pasti gini nih awalnya. Berarti bawahnya apa? Ya negatif kali dalam kurung yang ini nih teman-teman. Pasti gitu. Untuk 2x min 1 kurang dari 0. Nah ini sama ya. Ini udah bentuk paling sederhana. Tinggal tulis lagi sini. Yang ini kita ubah. Yang tadi min 1 pindah ke kanan jadi plus 1 ya teman-teman ya gitu ya. Nah ini min kali 2x jadinya min 2x. Min kali min 1 jadinya plus 1. Ini juga sama seperti itu. Ini akan sama terus ya, cuma perbedaannya cuma tandanya aja nih kayak gitu. Oke, berikutnya ini udah sederhana, jadi tinggal gini aja. Nah untuk 2x oke tetap sama teman-teman ya. Iya ini masih sama ya. Berikutnya ini tetap. Nah ini biar jadi x aja nih, berarti kan dibagi 2 ya, berarti ini juga bagi 2 nih. 1 bagi 2 setengah teman-teman kayak gitu. Ini juga sama, berarti x kurang dari setengah gitu ya. Intinya sih biar ini lebih rapi aja ya. Jadi yang tadinya di sini itu 2x min 1, bagaimana caranya biar dia jadi x aja nih gitu. Kalau tadi kan berarti ini kita pindah ke kanan gitu kan, jadinya seperti ini. Terus ini biar jadi x kan bagi 2 ya, maka yang kanan juga bagi 2. Kenapa ini nggak di ubah tandanya gitu kan, kayak yang tadi sebelumnya? Karena ini kan dia dibagi dengan angka positif ya. Kalau dia dibagi dengan angka positif, dia tidak mengubah tanda ininya nih kayak gitu tuh. Dia tetap. Oke itu. Nah kalau udah seperti ini nih, kemudian kita tentukan nilainya. Kan tadi kita diminta ya berapa ini sama dengan 7 gitu kan. Nah sekarang begini nih, kita evaluasi untuk masing-masing wilayahnya. Ini kan ada dua wilayah teman-teman ya. Wilayah X yang lebih besar sama dengan setengah, sama wilayah X yang dia itu kurang dari setengah gitu. Nah untuk yang lebih besar sama dengan setengah gitu kan, tadi kan nilainya yang ini nih teman-teman gitu ya. Ini kita copy ke sini nih, kasih yang ini nih sama dengan 7 nih buat ke sini gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah min 1 kita pindah ke kanan, maka dia berubah jadi plus 1 ya, karena mengubah posisi ruas, mengubah tandanya teman-teman. Ingat kayak itu aja. 7 tambah 1 8, berarti x nya adalah 8 per 2 ya, atau 4 jawabannya teman-teman. Ini jawaban pertama untuk wilayah yang ini. Terus kita lanjutkan untuk wilayah yang berikutnya nih. Untuk x yang dia itu kurang dari setengah kan gitu ya. Tadi kalau untuk wilayah x kurang dari setengah kan jadinya yang ini kan teman-teman kan. Nah ini ngambil dari soal tadi tuh, sama dengan 7 ini dari soalnya tadi. 1 pindah ke kanan jadi min 1. 7 min 1 kan 6 ya. Berarti min 2x sama dengan 6. Maka x nya sama dengan apa? Ya 6 per min 2 kan. Jadi min 3. Nah maka HP nya adalah, atau penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3 yang memenuhi nilai ini teman-teman. Nah kalau kita pengen ngecek benar nggak sih jawaban kita, ya udah gini aja nih, kamu ganti x ini dengan 4 ini nih, coba 2 kali 4 8 ya, 8 min 1 7, 7 dimutlakin 7 kan, berarti sama kayak yang di sini kan, berarti betul tuh. Yang kedua ini coba kalau min 3 gimana, 2 kali min 3 kan min 6 ya, min 6 kurangi 1 min 7, mutlak min 7 kan berapa, 7 juga kan, 7 itu sama dengan 7 enggak? Nah
Kalau dia sama berarti ya betul. Berarti jawabannya adalah 4 atau min 3 gitu teman-teman ya maksudnya. Intinya berapa sih nilai X yang kalau kita masukin ke sini akan jadi yang 7 ini kayak gitu tuh intinya. Oke, begitu selesai 01 yang A. Itu yang B teman-teman. Ini soalnya nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan min 6. Ini tidak mungkin ada X anggota bilangan real yang memenuhi persamaan ini teman-teman. Mengapa? Karena hasil mutlak kan pasti positif kan. Jadi nggak mungkin dong di sini nanti yang pasti nilainya positif akan sama dengan yang negatif sini. Itu ya. Karena ini nggak mungkin, maka ini tidak ada himpunan penyelesaiannya teman-teman ya. Itu aja sebetulnya. Karena sekali lagi hasil mutlak pasti positif. Sedangkan di sini meminta sama dengan min 6 kan, min 6 kan negatif. Pasti nggak mungkin ketemu lah kayak gitu intinya. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang C ya. Ini soalnya nilai mutlak dari 4x min 8 ya yang dikurung sama dengan 0. Ini kurung yang di dalam nggak mempengaruhi apa-apa ya teman-teman ya, jadi nggak usah bingung. Berarti yang pertama tentu kita uraikan dulu nilai mutlaknya. Ada dua kemungkinan nilai ya. Yang pertama yang sesuai kayak ini aja, tinggal copy ke sini. Untuk yang ini 4x min 8 lebih besar dengan 0. Yang bawahnya berarti negatif kali yang di sini ya, kayak yang sebelum tadi tuh. Untuk 4x min 8 kurang dari 0 tentunya. Nah, ini tetap sama. Min 8 pindah ke kanan ya, jadi plus 8 tentunya seperti ini. Nah, yang ini min kali 4x jadinya min 4x, min kali min 8 jadinya plus 8. Ini juga sama nih, cuma beda tanda aja. Nah, berikutnya berarti tetap sama ke sini. Nah, ini biar jadi X saja kan berarti dibagi dengan 4 teman-teman ya. Karena ini dibagi dengan angka positif, tandanya ini nggak berubah gitu ya. Nah, 8 bagi 4 ke sini. Berarti yang bawahnya juga sama nanti. Cuma yang ini tandanya seperti ini, yang bawah berlawanan gitu ya. Nah, kalau udah teman-teman nih tetap sama. 8 bagi 4 nih 2 ya. Nah, ini tinggal kita rapin aja sebetulnya. Nah, inilah untuk penguraiannya, bentuk terurainya gitu. Kalau sudah, kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang untuk kita cek per wilayahnya ya. Yang pertama untuk X yang lebih besar sama dengan 2. Tadi kan nilainya yang ini teman-teman ya. Nah, karena tadi di soal minta yang sama dengan 0, mak yaudah nih kita kasih sama dengan 0 teman-teman gitu ya. Sesuai yang diminta di soal tadi. Min 8 ke kanan jadi plus 8 ya. Jadi 4x sama dengan 8. Maka x-nya adalah 8 bagi 4 ya, 2. Kalau yang untuk wilayah x kurang dari 2, berarti yang tadi sebelumnya min 4 plus 8 kan yang bawah tadi. Nah, ini juga sama dari soalnya. Min 8 pindah ke kanan jadi min 8 ya. Plus 8 pindah ke kanan jadi min 8 ya teman-teman ya. Maka x-nya adalah min 8 per min 4, 2 ya. Berarti karena ini sama ya, sekali aja ditulisnya ya. Jadi nilai X yang memenuhi ini soal tadi adalah X sama dengan 2. Apa buktinya? Kita masukin aja nih. 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 8, 0. Nilai mutlak 0 berapa? Ya 0. Kan berarti kan sama kayak ini teman-teman ya. Gitu caranya. Gimana? Gampang kan tentunya? Nggak sulit kan sebetulnya? Kan gitu. Cuma gitu aja sebetulnya. Nah, kita masuk ke nomor 5 teman-teman ya. Nomor 4 sorry. Nomor 4 yang D. Tadi ini soalnya nih. Nah, kalau kita punya soal yang seperti ini nih, maksudnya di antara atau ada sesuatu yang nempel ke mutlak ini nih. Ini kan yang nempel kan min 5. Sampingnya ada plus 4 kan. Nah, ini supaya nanti mempermudah, silakan ini diringkas supaya jadi kayak gini aja nih, dia nggak ada tempelan apa-apa, nggak ada yang melekat ke mutlaknya. Caranya bisa dipindah-pindah ruas atau dibagi-bagi atau dikali dan seterusnya. Nah, kalau ini sesuai dengan soalnya kan berarti plus 4-nya pertama kita pindah ke kanan dulu nih, yang tadinya plus jadi min kan tentunya kan. Kayak gini nih. 14 min 4 berarti 10 ya. Nah, ini biar min 5 hilang kan berarti dibagi dengan min 5 kan, berarti jadi kayak gini sama dengan tetap 10 bagi min 5 ya gitu. 10 bagi min 5 kan min 2 ya. Nah, inilah bentuk lain dari yang ini teman-teman sebetulnya. Jadi ini tuh kayak ini aja sebetulnya. Nah,
kita lihat teman-teman, ini kan mutlak kan, harusnya kan nanti dia akan bernilai positif, sedangkan ini sama dengan negatif, kan nggak mungkin kan, nggak ada yang ketemu pastinya kan. Nah, makanya dia bilang tuh bentuk yang ini bukan suatu persamaan karena tidak ada X anggota bilangan real ya, sehingga memenuhi ini nih ya. Karena tadi yang hasil mutlak pasti positif sedangkan ini negatif, jadi nggak akan ketemu gitu teman-teman. Selesai ya. Lanjut nomor terakhir, ini yang cukup apa ya, mungkin sedikit panjang barangkali ya teman-teman ya, tapi nggak masalah, pasti bisa kok menyelesaikannya. Ada dua nilai mutlak ya, mutlak 2x-1 sama dengan mutlak x plus 3. Artinya kita harus mencari nilai x yang kalau kita masukin ke sini sama ke sini itu akan ketemu, kalkulasinya sama gitu kan, sama dengan gitu ya. Nah, ya udah, pertama karena ada dua mutlak nih, kita masing-masing uraikan mirip yang tadi sebelumnya, yang awal atau yang tadi sebelumnya ya teman-teman ya. Saya kira ini teman-teman udah bisa, jadi nggak usah saya jelaskan kayak tadi ya, insya Allah udah pada bisa semua, biar nggak terlalu lama videonya. Intinya nanti pada akhirnya kan jadi kayak gini teman-teman, penguraiannya. Kalau yang ini akan jadi seperti ini nih penguraiannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, karena ini ada dua mutlak, artinya nanti kita bisa membuat suatu wilayah di sebuah garis bilangan teman-teman ya. Ini kan batasnya setengah, ini kan batasnya min 3 ya. Min 3 saya buat di garis bilangan, berarti di sini, berarti setengah itu di kanannya min 3 tentunya kan. Setengah di sini misalnya, dan min 3 di sini posisinya. Jangan ketukar ya, karena kan min 3 kan kurang dari setengah. Nah, berarti kalau seperti ini ada 3 wilayah teman-teman. Wilayah yang dia tuh lebih besar sama dengan setengah, kemudian min 3 sampai setengah, sama min 3 atau lebih kecil dari min 3 tuh ya, yang ke kiri ini. Ada 3 wilayah, 1, 2, 3. Nah, setelah kita dapat wilayah seperti ini nih, kita akan coba evaluasi untuk masing-masing wilayahnya di bagian berikutnya nih. Nah, ini tadi hasil kita bekerja di sebelumnya ya, penguraiannya seperti ini jadinya. Ini yang wilayah tadi tuh. Nah, sekarang kita cek untuk wilayah pertama nih. Wilayah pertama di mana X itu lebih besar sama dengan setengah ya, kesannya tuh. Lebih besar sama dengan setengah. Nah, ini yang soal tadi. Nah, berarti kan teman-teman ini yang perlu teman-teman coba kuasai dengan betul-betul. Karena sekarang kita mengevaluasi untuk X yang dia itu lebih besar sama dengan setengah, gitu ya. Untuk yang ini, ya, wilayah X yang lebih besar sama dengan setengah, kan nilainya kan jadi ini teman-teman ya. Saya ulang lagi. Untuk yang ini, berarti kita lihatnya ke sini. Nilai ini akan bernilai yang ini untuk X yang lebih besar sama dengan setengah teman-teman ya. Makanya yang tadi ini kita ganti dengan yang ini nih teman-teman tuh. Ini ke sini nih. Ya. Karena sekarang kita lagi mengevaluasi X yang kayak gini nih teman-teman posisinya. Nah, sedangkan yang ini kita ganti dengan yang ini. Kenapa? Kan kita dengan ceknya kan yang di atas setengah teman-teman ya, sedangkan antara yang ini sama ini lebih besar setengah kan tentunya masuknya ke yang wilayah ini kan. Ini kan X atau gampangnya gini nih, X yang lebih besar setengah itu kan tentunya akan termasuk ke wilayah himpunan ini kan, karena kan ini nanti yang X lebih besar min 3 kan dia ke sini terus tuh, jadi yang ini tuh masuk yang ini juga sebetulnya, makanya yang ini ganti dengan ini tuh. Nah, kalau udah ya udah nih, ini ke kiri jadinya min X, ini ke kanan jadi plus 1 teman-teman. 2X min X jadinya X, 3 tambah 1 4. Nah, karena X nya itu lebih besar setengah, dan ini kan berarti kan di atasnya setengah teman-teman ya, maka ini juga termasuk memenuhi persamaan yang tadi tuh di soalnya. Karena ini kita wilayahnya di atas setengah dan tempat itu di atasnya setengah, berarti ini merupakan kandidat jawaban gitu. Kemudian wilayah kedua yang di rentang ini teman-teman, min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah, jadi wilayah yang kedua.
Ini soalnya tadi. Nah, kita tinggal ini tuh mau kita ganti dengan apa sih? Yang ini atau ini gitu kan? Itu sebetulnya yang kita sedang permasalahkan. Karena kita ngeceknya rentang ini nih. Nah, berarti kan teman-teman, yang ini kan hasil ini kan dipakai kalau X-nya di atas sama dengan setengah gitu kan. Yang ini dipakai kalau X-nya itu kurang dari setengah. Nah, ini kan dia posisinya S-nya kan kurang dari setengah kan. Maka ya udah, berarti yang kita pakai yang ini nih. Min 2x plus 1 taruh ke sini buat pengganti yang ini nih. Tuh teman-teman ya. Nah, yang ini nih, antara dua ini mana yang kira-kira memenuhin atas atau bawah gitu ya. Nah, ini kan dia berarti X-nya kan di atasnya ini kan. Nah, kalau kita cek ini antara ini atau ini, pasti yang inilah ya. Ini kan hasil ini akan dipakai kalau X-nya di atas min 3 gitu kan. Sama seperti ini kan kondisinya kan. Maka ini kita ganti dengan yang ini teman-teman. Masukin ke sini tuh. Tuh, nempel ke sini. Nah, kalau udah berarti ya ini ke kiri jadi min X, ini ke kanan jadi min 1 ya. Min 2x min X jadi min 3x, 3 kurangi 1 2. Maka X-nya adalah 2 per min 3 ya, atau min 2 per 3 gitu. Nah, karena tadi kita ngeceknya ke wilayah ini dan angka min 2 per 3 itu di antara ini, maka ini pun juga merupakan kandidat jawabannya teman-teman gitu. Kita udah punya dua kandidat jawaban ya, 4 sama min 2 per 3. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah 3 teman-teman ya. Tentunya untuk wilayah X kurang dari min 3, ini ke sini nih, ke kiri. Nah, ini yang soal tadi sama. Tinggal kita mau ganti apa nih? Yang ini, yang atas atau bawah. Karena kita memintanya yang kurang dari min 3, berarti kan X kurang dari min 3 kan tetap masuk yang ke sini kan. Nah, makanya ini tuh kita ganti dengan yang ini nih, min 2x plus 1 gitu ya. Nah, yang ini karena kita nyari yang kurang dari min 3, berarti yang ini kan kebetulan sama nih ya, maka dia langsung tempelkan ke sini nih tuh. Min X kali jadinya plus X, 1 ke kanan jadi min 1 teman-teman ya. Min 2x plus X jadinya min X, min 3 min 1 jadi min 4. Maka X nya adalah min 4 per min 1 aslinya ya, jadinya kan 4 gitu. Nah, tapi karena tadi kan kita wilayahnya X kurang dari min 3 kan, sedangkan 4 itu kan di atasnya 3. Artinya ini nggak masuk ke wilayah yang ini nih teman-teman. Makanya ini bukan termasuk kandidat jawaban. Nah, dari 3 wilayah tadi yang kita cek, kita cuma nemuin 4 sama min 2 per 3 ya yang merupakan jawabannya. Berarti overall untuk soal ini ada dua jawaban, yakni X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2 per 3. Nah, itu teman-teman kalau misalnya nggak percaya silahkan masukin 4 ke sini nih. 2 kali 4 kan 8. 8 min 1 7 ya. Dimutlakin 7. Kita simpan. 4 tambah 3 7 ya, dimutlakin 7. Berarti kan ruas yang ini kan 7 sama dengan 7. Berarti betul kan? Kan gitu. Ini kalau ini pengen coba silahkan dimasukin ke sini, dikaliin aja. Tuh teman-teman, barangkali untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sudah saya sampaikan bisa kamu terima dengan baik ya. Kalau nanti misalnya ada yang belum paham, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan support terus channel kami ini dengan cara komen, like, and subscribe, tentunya dengan juga share ke teman-teman kamu yang lainnya supaya lebih banyak teman-teman kita yang bisa belajar bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.